Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isverina Nini Andriani sebagai tutor akan membahas tentang hukum pajak dan sistem pemungutan pajak. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang hukum pajak material dan formil. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud hukum pajak? Hukum pajak adalah yang mengatur hubungan antara pemerintah fiskus selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Lalu, di dalam hukum pajak terdapat dua hukum, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil. Untuk hukum pajak material, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak atau objek pajak. Siapa yang dikenakan pajak atau subjek pajak, berapa besar tarif pajak terutang, timbul dan dihapuskannya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contohnya, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan untuk pajak formil, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Dengan kata lain, pajak formil adalah cara pelaksanaan hukum pajak material. Hukum ini memuat tata cara penyelenggaraan atau prosedur penetapan suatu utang pajak. Yang kedua, hak-hak fiskus selaku pemungut pajak atau pemerintah. Yang ketiga, kewajiban pajak. Kewajiban wajib pajak. Dan perbedaan hukum pajak material dan hukum pajak formil. Untuk hukum pajak material mengatur materinya adalah subjek, orang yang dikenai pajak terutang atau wajib pajak, objek, perbuatan atau peristiwa yang dikenai pajak, tarif, besar pajak terutang. Contoh hukum pajak material. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang PPh atau pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau wajib pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN atau pajak pertambahan nilai. Pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapatkan status pengusaha kena pajak. PPN merupakan jenis pajak konsumsi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak PBB atau pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB, yaitu bea peroleh hak atas tanah dan bangunan. Untuk BPHTB adalah pajak yang dikenakan saat membeli tanah, hampir mirip dengan PBH, sehingga penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dan untuk hukum pajak formil, yaitu tata cara mendata, menetapkan, membayar, melapor, dan menghitung pajak terutang. Contoh hukum pajak formil. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUHP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya berlaku bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum wajib pajak. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak,
yaitu surat paksa mengatur ketentuan tentang tata cara tindakan penagih pajak yang berupa penagihan seketika atau sekaligus. Wajib pajak adalah mengatur kewajiban dan hak hukum pajak material dan hukum pajak formil. Saya akan beralih melanjutkan ke materi kedua, yaitu tentang sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu Official Assessment System, yang kedua Self Assessment System, dan yang ketiga Withholding System. Untuk Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Jadi, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus atau pemerintah selaku pemungut pajak. Lalu, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Lalu, untuk Self Assessment System, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Jadi, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak aktif dari mulai menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Dan yang terakhir, Withholding System, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus, pemerintah, atau wajib pajak. Contoh withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan oleh bendahara instansi terkait. Dengan begitu, karyawan tak perlu ke KPP untuk melakukan pembayaran atas potongan pajak tersebut. Sekian materi tentang hukum pajak dan sistem pemungutan pajak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan dan kekurangan materi yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.